Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Nah, bertemu lagi dengan Miss Ari hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran, bilangan pecahan, dan desimal. Teman-teman simak baik-baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama lebih dulu. Semoga apa yang teman-teman pelajari hari ini dapat teman-teman fahami dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Silakan teman-teman simak dengan baik ya. Nah, berikut ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah aturan operasi hitung campuran, bilangan pecahan, dan desimal. Yang kedua ada contoh soal, dan yang terakhir adalah ada latihan soal yang harus teman-teman kerjakan. Nah, teman-teman sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Tetap fokus dalam memperhatikan video yang sudah Miss Ari tampilkan ini ya. Yuk kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai aturan dalam operasi hitung campuran, bilangan pecahan, dan desimal. Nah, masih ingatkah kalian aturan dalam operasi hitung bilangan bulat? Aturan ini juga berlaku dalam operasi hitung bilangan pecahan dan desimal. Nah, supaya teman-teman lebih paham, yuk kita simak sama-sama. Ada 4 aturan yang berlaku dalam operasi hitung bilangan pecahan dan juga bilangan desimal. Yang pertama adalah operasi hitung yang berada dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, dahulukan perkalian dan pembagian sebelum penjumlahan dan pengurangan. Aturan yang ketiga, jika ada perkalian dan pembagian tanpa tanda kurung, maka kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Dan yang keempat adalah, jika ada penjumlahan dan pengurangan tanpa tanda kurung, maka kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Nah, supaya teman-teman lebih paham, perhatikan contoh soal yang sudah Miss Ari siapkan ya. Nah, berikut ini adalah contoh dari operasi hitung bilangan pecahan dan bilangan desimal. Teman-teman pahami dan simak baik-baik ya, agar teman-teman bisa paham bagaimana cara mengerjakan operasi hitung bilangan pecahan dan juga bilangan desimal. Oke, Miss Ari punya contoh di sini, sama seperti di buku paket teman-teman. 3, 17/20 ditambah 4,5 dikali dalam kurung 24/25 dikurang 82%. Oke, ada 4 bilangan yang masing-masing jenisnya berbeda. Kita coba deh, kita lihat dari angka yang pertama ya. Ada 3, 17/20. Oke, nah bilangan ini disebut sebagai bilangan pecahan apa teman-teman? Campuran, karena pecahannya ada bilangan bulat di depannya, maka dia disebut sebagai pecahan campuran. Bilangan kedua ada 4,5, ada komanya. Ciri-ciri bilangan apa ya yang ada komanya? Ya, pecahan. Kemudian yang ketiga 24/25, ada angkanya pembilang dan penyebut atas dan bawah, maka ini disebut sebagai bilangan pecahan. Pecahannya pecahan yang bagaimana teman-teman? Pecahan biasa. Kemudian dikurangi 82%, ada tanda persennya, maka dia disebut sebagai bilangan persen. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, langkah pertama, teman-teman ubah semua ini menjadi bilangan pecahan biasa. Kita mulai dari yang pertama ya. Oke, lihat yang Miss Ari tulis. 3, 17/20. Bagaimana ya caranya supaya ini jadi pecahan biasa? Oke, ingat, bawah kita kalikan dengan depan, kali. Hasilnya nanti teman-teman tambahkan dengan angka yang di atasnya. Oke, kita hitung dulu ya. 20 kali 3. Oke, berapa sih 20 kali 3 teman-teman? 60. Kemudian tadi hasilnya kita tambahkan bilangan yang ada di atasnya. Tambahkan 17. Berapa jawabannya? 77. Oke, berarti 3 17/20 sama dengan 77/20. Ingat, bilangan penyebutnya atau bilangan yang di bawahnya sama ya, tidak usah dirubah. Ditambah, kita rubah bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Karena dia ada satu angka di belakang koma, maka pernya
sini teman-teman paham? Ingat, langkah pertamanya dijadikan pecahan biasa semua lebih dulu. Langkah kedua kita lihat kalau ada yang di dalam kurung, maka kita kerjakan yang di dalam kurung lebih dulu. Yang depan karena nggak di dalam kurung, maka kita turunkan saja. 77 per 20 ditambah 45 per 10 dikali. Nah lihat, karena yang di dalam kurung penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan lebih dulu. Samakan penyebutnya lebih dulu. Ada 25 dan per 100, maka biasanya ini kita jadikan per 100. KPK-nya dari 25 dan per 100, nanti teman-teman boleh cari ya. Miss Ari tidak akan ulang bagaimana dapat menyamakan penyebutnya ini karena kita sudah belajar di kelas 4 dan kelas 5. Oke, lanjut ya. Nah, jadi per 100, maka 25 supaya jadi per 100 dikali berapa teman-teman? Oke, lihat ke sini ya. Miss Ari tunjukkan caranya. 24 per 25 sama dengan titik-titik kali titik-titik, jadinya per 100. Karena kita jadikan per 100. Lihat, ini soalnya kita tuliskan lagi di paling depan. 24 per 25. Oke, tinggal kita cari 25 dikali berapa supaya hasilnya 100. Ya, 4, betul sekali. 25 dikali 4. Kalau di bawah dikali 4, maka atas juga harus dikali 4. Oke, 24 dikali 4 berapa teman-teman? 96. 25 dikali 4 100. Berarti 24 per 25 pecahan biasanya yang sudah kita rubah menjadi per 100 adalah berapa? 96 per 100. Bagaimana dengan yang ini? Karena saat bawahnya sudah sama, maka angkanya tinggal dituliskan saja 82 per 100. Sampai sini teman-teman paham? Diingat-ingat lagi ya bagaimana cara menyamakan penyebut dari sebuah pecahan. Oke, selanjutnya sama dengan, ini kita turunkan dulu. 77 per 20 ditambah, ini misalnya hapus ya. 77 per 20 ditambah 45 per 10. Ini sama kita turunkan. Dikali, tinggal kita hitung. 96 dikurang 82 berapa teman-teman? 96 dikurang 82. 6 kurang 2 4, 9 kurang 8 1. Berapa? 14. Kita tulis di sini. 14 per 100. Sini kan sudah kita hitung. Sini sudah kita taruh di sini, hasilnya 14 per 100. Nah, ada tambah, ada kali, tapi tidak ada kurungnya, Miss. Maka kita harus mengerjakan dari mana lebih dulu. Ingat, kalau ada tambah dan kali, maka kita harus mengerjakannya dari yang kali lebih dulu. Boleh nggak Miss Ari kasih tanda kurung di sini supaya nggak bingung? Boleh ya? 77 per 20-nya kita turunkan lagi teman-teman. Ditambah. Sekarang kalau bilangan pecahan, operasi perkalian gampang sekali caranya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Sekarang kita hitung ya. 45 kali 14. 45 kali 14. 5 kali 4 20, tulis angka 0, simpan angka 2. 4 kali 4 16, tambah 2 berapa teman-teman? 18. Selanjutnya 5 kali 1 5, 4 kali 1 4. Maka jawabannya adalah 0, 13, 1, 4, 5, 6. Berapa? 630. Kita tuliskan hasil ini ke sini. 630 per 10 kali 100. Tulis saja 10 karena di sini kalinya nolnya ada 2, tambahkan 02. Berarti 77 per 20 ditambah 630 per 1000. Lihat angka penyebutnya atau angka bawahnya. Yang satu per 20, yang satu per 1000. Bisa nggak langsung dijumlah teman-teman? Nggak bisa. Karena nggak bisa, kita harus samakan penyebutnya lebih dulu. Ada angka 20 sama 1000, maka otomatis dia dijadikan per 1000. Berarti kita tulis per 1000, kita tulis ini dulu, ditambah per 1000. Kita cari ya, di sini angkanya berapa sih? Dari 77
20, kita pindahkan ke sini. 77 per 20 sama dengan titik-titik kali sama dengan per 1000. Nah, sama seperti tadi cara menyamakan penyebutnya. Oke, kita tulis dulu soalnya di angka paling depan. 77 per 20. 20 kali berapa supaya hasilnya 1000 teman-teman? Berapa ya kira-kira ya? Ya, 50, betul sekali. 50. Kalau di bawah dikali 50, maka di atasnya juga harus dikalikan 50. Oke, sekarang tinggal yang bawah sudah ketemu per 1000. Tinggal cari yang atas ini berapa ya? 77 dikalikan 50. 7 kali 0. Ingat, semua angka yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. 77 kali 0, 0. 7 kali 0, 0. Oke, sudah habis ya. Tinggal kalikan yang ini. 7 kali 5. 35, taruh di angka kedua, simpan angka 3. Oke, 7 kali 5, 35, tambah 3, 38. Tambah 0, 5, 8, 3. Berapa jawabannya? 3.850. Kita tulis di sini. Sudah ketemu tuh teman-teman. 3.850. Bagaimana dengan 6.300 per 1000? Karena sudah 630 per 1000. Karena sudah per 1000 maka tinggal kita tulis lagi 630. Nah, kalau penyebutnya sudah sama baru bisa kita jumlah. Kita jumlah ya. 3.850 ditambah 630. 0 ditambah 0, 0. 5 ditambah 3, 8. 8 ditambah 6, 14. Simpan angka 1 di atas. 1 tambah 3, 4. Berarti jawabannya 4.480 per 1000. Kita sederhanakan ya. Oke, karena angkanya masih besar maka kita sederhanakan. Di atas ada angka 0, 1. Kita coret 1. Kalau di atas dicoret 1 maka di bawah juga harus dicoret 1. Ada lagi yang bisa dicoret angka-angkanya? Nggak ada ya, sudah habis. Berarti jawabannya 448 per 100. Oke, karena ini masih angka atasnya lebih banyak daripada angka bawahnya, maka bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. 448 dibagi 100. Caranya tinggal kita bagi saja ya. Oke, Miss Ari ingatkan kembali. Ini sudah juga di kelas 4, tapi Miss Ari ingatkan kembali bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, yang angka di atas kita masukkan ke dalam kurung atau ke dalam tanda bagi. Kemudian 100-nya di luar tanda bagi. Oke, lihat angkanya. 448 dibagi 100. Maka berapa? 4. 4 dikali 100, 400. Kita kurangi 48. 48 dibagi 100 bisa nggak nak? Karena sudah tidak bisa berarti selesailah pembagiannya sampai di sini. Berarti jawabannya berapa? 48. Sisanya kita taruh di atas 48 per pembagiannya tetap. Oke, sudah selesai? Belum teman-teman. Kenapa? Karena pecahan biasanya masih bisa kita sederhanakan. 48 dan 100. Ini angka genap, maka bisa kita sederhanakan dengan membagi dengan angka genap. Misalnya Miss Ari mau bagi 4. Oke, kita coba ya. 48 dibagi 4. 4 dibagi 4, 1 kali 4, 4. Tulis angka 4 dikurangi 4 sama 4, 0. Ada yang belum, maka kita turunkan. 8 dibagi 4, 2. 2 kali 4, 8 kurangi 0. Udah habis ya. Berarti 48 dibagi 4, 2, 12. Oke, kita tulis dulu bilangan ininya. 4, 12 per 100 dibagi 4. Berapa ya teman-teman ya? Oke, 25. 12 dan 25, yang satu bilangan genap, yang satu bilangan ganjil. Kira-kira masih bisa dibagi nggak ya? Sudah selesai, berarti jawabannya adalah 4, 12 per 5. Sampai sini teman-teman paham ya? Oke, nanti kita lihat contoh yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya Miss Ari akan berikan contoh operasi hitung bilangan pecahan dan desimal dengan angka-angka yang lebih kecil dari yang pertama. Nah, dengan ini mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham bagaimana langkah-langkah mengerjakan operasi hitung bilangan pecahan dan desimal ya. Oke, contohnya Miss Ari pilih adalah di sini 21/5 dibagi 2 ditambah 2/4.
Oke, lanjut ya. Nah, ingat langkah pertamanya sama seperti tadi. Sekarang, oke, sebelum masuk ke langkah pertama. Oke, lihat 21/5. Tadi ini disebut bilangan pecahan apa ya teman-teman? Pecahan campuran. Betul sekali. Kenapa pecahan campuran? Karena di depan pecahannya ada bilangan bulat, yaitu 2. Maka ini disebut dengan pecahan campuran. Bagaimana dengan 2? 2 ini disebut sebagai bilangan bulat 2. Kemudian 2/4 di sini disebut sebagai pecahan biasa karena hanya ada penyebut dan pembilang. Ada pembilang dan penyebut, oke? Atau sebaliknya. Nah, langkah pertama tadi kita jadikan pecahan biasa lebih dulu. Oke, misalnya tarik garis lagi ke pinggir. 21/5. Pecahan campuran. Bagaimana cara menjadikan pecahan biasa? Ingat, bawah kali depan. Hasilnya tambah atas. Oke, 2 kali 5 atau 5 kali 2. Berapa teman-teman? 10. Hasilnya tambah atas, tambah 1. Berapa? 11. Berarti ini jadinya 11 per, bawahnya sama, per 5. Dibagi 2. 2 bilangan bulat. 2 itu kalau bilangan bulat sama dengan pecahannya adalah 2/1. Kenapa? Karena 2 dibagi 1 sama dengan 2. Oke, ditambah karena ini sudah bilangan pecahan biasa, maka tinggal kita turunkan saja. Sampai sini teman-teman paham? Langkah pertama. Langkah kedua, teman-teman lihat tandanya. Ada bagi, ada tambah. Mana yang harus dikerjakan lebih dulu? Karena ada tanda bagi, maka tanda bagi yang harus kita kerjakan lebih dulu. Maka ini kita kasih kurung. Oke, kita kerjakan lebih dulu ya. 11/5 dibagi 2/1. Ingat, kalau pembagian pecahan maka tandanya berubah jadi kali. Angkanya yang di belakangnya bagi berubah posisi. Yang tadinya di atas jadi di bawah. Yang tadinya di bawah jadi di atas. Tadinya 2/1 berubah menjadi 1/2. Sampai sini teman-teman paham? Oke, kita tutup kurung ditambah 2/4. Kita turunkan ya. Nah, yang ini tinggal kita hitung. Oke, hitung ya. Ingat kalau perkalian pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, kita hitung. 11 kali 1, 11 per 5 kali 2, 10. Gampang ya? Oke, ditambah kita turunkan 2/4. Sekarang teman-teman lihat, ini tinggal dijumlah. Bisa nggak kita langsung jumlahkan? Tidak bisa. Kenapa? Karena pembilangnya masih berbeda. Sekarang kita hitung dulu. 10 dengan 4. Cari kelipatannya. Kira-kira bisa dipakai angka berapa ya? Dari kelipatan 10 dan 4. Nih misalnya ingatkan lagi deh. Cara cari kelipatan. Dari angka 10 dulu ya. 10, kita tambahkan lagi 10. 20, tambahkan lagi 10. 30. Sekarang yang 4. 4, 8, tambahkan lagi 12, 16, 20. Sudah ada angka yang sama? 20 dan 20 kita lingkari. Maka kelipatan yang kita pakai untuk menyamakan penyebutnya adalah per 20. Tambah per 20. Sekarang kita hitung yang ini ya. Cara carinya sama seperti tadi. 11/10 kita tarik garis kali-kali sama dengan per 20. Kenapa per 20 teman-teman? Karena tadi kelipatannya kita cari dari kelipatan 10 dan kelipatan 4 adalah per 20. Maka kita jadikan per 20. Yang depan kita tulis sama dengan soal. Sekarang 20 kali berapa supaya hasilnya ini per 10. Maaf, 10 kali berapa yang hasilnya 20 teman-teman? 10 dikali 2. Kalau di bawah dikali 2, yang atas juga dikalikan 2. 11 dikali 2 berapa? 22. Maka 11/10 berapa? 22/20. 11/10 sama dengan 22/20. Bagaimana dengan 2/4? Sama caranya. 2/4. Kita tulis soalnya dulu, kita tarik kali-kali sama dengan per 20. Lagi-lagi. Kenapa sih di sini ujungnya per 20?
20 dengan 20, maka kita jadikan per 20 di sini. Oke. Kemudian soalnya ditulis. Oke, 4 kali berapa supaya hasilnya 20, teman-teman? 5. Kalau bawah dikali 5, maka atas juga harus dikali 5. Oke, 2 dikali 5 10. Oke, maka 2/4 sama dengan 10/20. Berarti di sini kita tulis 10/20. Kalau penyebutnya sudah sama, maka bisa kita jumlah langsung. 22 ditambah 10 berapa? 32/20. Sekarang teman-teman lihat, bisa nggak disederhanakan? Bisa. Karena bilangan atasnya lebih besar daripada bilangan bawah, maka ini kita bisa jadikan sebagai pecahan campuran. Miss, gimana cara cari hasilnya? Seperti tadi, pakai cara pembagian bersusun ke bawah. Oke, teman-teman sudah belajar ya? Yang atas taruh di dalam, yang bawah teman-teman taruh di depan atau di luar. Oke, sekarang 30 dibagi 20, cari perkalian 20 yang mendekati 32. Oke, 1 ya, 20. 1 kali 20 sama dengan 20, kita kurangi. 2 dikurang 0, 2. 3 dikurang 2, 1. Oke, sisanya 12. 12 bisa nggak dibagi 20? Nggak bisa, karena nggak bisa maka sudah selesai sampai di sini. Yang atas kita taruh sebagai bilangan bulat 1. Oke, sisanya kita taruh di atas 12. Pernya pembaginya tetap 20. Maka jawabannya adalah 1/12/20. Sekarang lihat lagi pernya, masih genap dengan genap. Berarti masih bisa kita bagi dong, Miss? Masih. Oke, bilangan bulatnya kita tulis 1, 12 sama 20. Kira-kira dibagi berapa ya teman-teman ya? Kita bagi 4 yuk. Oke, 12 dibagi 4 berapa? 3. Per 20 dibagi 4 berapa? 5. Oke, karena di sini sudah bentuknya paling kecil 3 dan 5, maka sudah tidak bisa disederhanakan kembali. Maka jawabannya selesai sampai di sini, yaitu 1/3/5. Sampai sini teman-teman mudah-mudahan paham ya. Supaya teman-teman lebih paham, kita kerjakan latihan soalnya dulu supaya apa yang sudah kita dapat materi hari ini bisa kita praktikkan langsung. Kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh japri WA Miss Ari, Miss Ambar, atau Miss Astria ya. Terima kasih. Nah, tugas teman-teman selanjutnya adalah mengerjakan soal evaluasi 2 di buku paket teman-teman halaman 48 bagian B nomor 1A sampai 1H di buku tulismu masing-masing. Jangan lupa kerjakan dengan menggunakan caranya ya. Nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.